Tanda kiamat yang ke-31, Duhurul khosaf wal masakh wal qadaf. Munculnya longsor, wal masakh dan kutukan-kutukan, wal qadaf lemparan batu dari atas langit sana. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat. Jadi di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya longsor di bumi, masakh orang-orang yang jahat dikutuk, dirubah mukanya jadi kera, jadi babi, wal qadaf lemparan batu dari atas langit. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir hadhil ummati khasafun wa masakhun wa qadaf. Akan terjadi di akhir umat ini khasaf longsor, masakh itu kutukan, qadaf itu lemparan batu dari atas langit. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat, Aisyah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kami juga akan binasa padahal di tengah-tengah kami juga banyak orang soleh? Qal, na'am. Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, oh ya. Kok bisa? Kapan itu terjadinya? Idza dhaharal khabathu, jika keburukan, kerusakan sudah marak tersebar di mana-mana, maka itu saatnya terjadi yang namanya longsor, kutukan-kutukan, manusia dirubah wajahnya dari manusia jadi kera, dan lemparan batu dari atas langit sana. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau bersabda, baina yadayis saati maskhun wa khasafun wa qadafun. Di depan hari kiamat itu ada masakh, kutukan, wa khasafun, longsor, wa qadaf, dan lemparan batu dari atas langit. Wa qad ja'al khabaru, dan telah datang kabar yang menyebutkan anna zanadiqah wal qadariyah yaqa'u alaihimul masakh wal qadaf, bahwasanya kelompok yang tertimpa kutukan dan lemparan batu dari atas langit adalah dua kelompok, orang-orang zindik dan orang-orang qadariyah. Orang-orang zindik itu orang-orang yang dia berusaha menebarkan keburukan di tengah-tengah umat secara terang-terangan, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kerusakan-kerusakan. Jika ada kebaikan ditahan, diblok, dihalang-halangi. Tapi dia terus mendakwahkan keburukan-keburukan di tengah-tengah umat. Itu orang zindik. Mereka lah yang bakal tertimpa musibah tersebut. Dikutuk wajahnya menjadi kera atau menjadi babi. Dilempari batu dari atas langit. Rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan dari Abdullah bin Umar annahu qala, bahasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadaf. Akan terjadi pada umatku ini kutukan dan lemparan batu dari atas langit sana. Wa huwa fi zandaqiyah wa al-qadariyah. Itu terjadi pada orang-orang yang memiliki kezindikan dan orang-orang qadariyah yang menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, wa fi hadhil ummah au fi ummati, di dalam umat ini atau umatku, khasafun wa maskhun au qadafun fi ahli qadar. Ada khasaf, longsor, ada masakh, kutukan, ada qadaf, lemparan batu dari atas langit.
fi ahlil qadar, pada orang-orang qadariyah yang menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdurrahman bin Sahar al-Abdi an abihi, dari Abdurrahman bin Sahar al-Abdi dari bapaknya, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yukhsafa biqabail, tidak akan terjadi yang namanya kiamat sampai terjadi longsor pada kabilah-kabilah. Fayuqal, kemudian ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, man baqiya min bani fulan, terus kabilah mana yang tersisa nanti waktu itu? Qala, ini perawinya berkata, fa'araftu hina qala, maka aku paham ketika beliau bersabda qabail, kabilah-kabilah. Annahal Arab, maksudnya bangsa Arab ini yang bakal kena tertimpa ini. Kenapa demikian? Li'annal ajam tunsabu ila quraha, karena orang-orang ajam non Arab itu mereka penisbatannya kepada kampung-kampungnya, tidak kepada kabilah-kabilahnya. Jadi kabilah-kabilah itu hanya berlaku untuk orang-orang Arab. Mereka tidak dinisbatkan kepada kampung-kampung mereka, dari Banjar atau dari Bojonegoro atau dari mana gitu, enggak. Tapi kalau kita orang-orang non Arab mesti penisbatannya kepada kampungnya. Bukhari, Naisaburi, Tirmidzi, kemudian Sijistani, Asbahani, dinisbatkan kepada kampungnya masing-masing. Tapi orang Arab dinisbatkan kepada kabilah-kabilahnya. Wa an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi qala, beliau berkata, sami'tu Buqairah imra'atul al-Qaqa, aku mendengarkan Buqairah istrinya Qaqa bin Abi Hadud taqul, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, wa huwa yaqul, dan dia berkata, idza sami'tum bi jaishin qad khusifa bihi qariban, kalau kamu sudah dengar ada pasukan yang dia dilongsorkan, ditenggelamkan ke perut bumi dalam waktu dekat, faqad adallatis sa'ah, itu pertanda kiamat sudah di depan mata. Wal khasafu qad wujida fi mawadi'a fi syarqi wal gharbi, di mana longsor itu telah terjadi, didapati di berbagai tempat, baik di belahan bumi timur maupun di belahan bumi barat. Qabla asrina hadza, sebelum zaman kita ini. Wa waqa'a fi hadza zaman katsir min khusufat, dan terjadi lagi di zaman ini longsor-longsor yang begitu banyak, fi amakin mutafarriqah, di berbagai tempat yang berbeda-beda, minal ardi, dari muka bumi ini. Wahiyya nadhirun baina yaday adzabin syadid, itu peringatan keras, di depan mata kita ada azab yang begitu pedih. Wa takhwifun minallahil ibadi, itu bentuk takhwif, Allah menakut-nakuti para hambanya. Wa uqubatun li ahli bid'il ma'asi, sebagai hukuman siksa bagi ahlu bid'ah dan pelaku-pelaku maksiat. Kaya'tabiran nas, supaya mereka mengambil pelajaran dari perkara ini, wa yarji' ila rabbihim, sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu anna as-sa'ata qad uzifat, dan mereka sadar bahwasanya kiamat telah di depan mata. Wa annahu la malja'a minallahi illa ilaihi, dan bahwasanya enggak ada tempat berlindung, enggak ada tempat kabur dari ancaman Allah Ta'ala tadi kecuali hanya kembali kepadanya. Wa qad ja'al wa'idu lil 'usati min ahli al-ma'arifi wa syaribil khumuri bil khasafil maskhi wal qadaf, dan telah datang ancaman yang keras kepada para pelaku maksiat dari kelompok para penyanyi, dari kelompok orang-orang yang suka bermusik-musikan, peminum-minum minuman keras. Mereka akan dilongsorkan, ditenggelamkan di muka bumi ini. Wal masakh, dikutuk menjadi kera-kera dan babi. Wal qadhaf, dilempari batu-batuan dari atas langit. Rawat Tirmidzi an Umran bin Husain. Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Umran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummati khasafun wa maskhun wa qadhaf." Akan terjadi pada umat ini khasaf, longsor, wa masakh, kutukan, wa qadhaf, dan lemparan batu langit. Faqala rajul minal muslimin, maka ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mata dzalika, mata kapan itu akan terjadi namanya longsor tenggelam di perut bumi, dikutuk menjadi kera dan babi, dan dilempari batu dari atas langit, itu kapan terjadi?" Qala, beliau alaihi salatu wasallam menjawab, "Idza dhaharatil qiyan wal ma'azif." Jika para biduan wanita itu semakin banyak dan alat-alat musik semakin bertebaran, wasuribatil khumur, dan minuman keras miras itu sudah diminum terang-terangan, itu nanti akan terjadi ancaman itu yang diancamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasun min ummatil khamra, akan ada sekelompok orang dari umatku ini, mereka minum khamr, minum minuman keras. Yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamakannya dengan nama-nama yang tidak asli. Namanya diblurkan gitu, diganti dengan nama-nama yang lain. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif, mereka sambil berpesta nyanyi-nyanyi, mendendangkan lagu. Mereka sambil joget-joget, bermusik-musik. Khamrnya diletakkan di atas kepala, joget-joget gitu. Yakhsifullahu bihimul arda, Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Wa yaj'al minhum qiradah wal khanazir, Allah akan mengutuk mereka menjadi kera-kera dan babi. Wal masakh yakunu haqiqiyan wa yakunu ma'nawiyan, dan peristiwa kutukan itu akan terjadi secara hakiki, betulan, dan bisa juga secara ma'nawi. Faqad fassar al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di mana Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan al-masakh, kutukan itu, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan kalian telah tahu, sungguh kalian telah mengetahui kelompok orang-orang Bani Israel yang mereka melampaui batasan, melanggar aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Sabtu, dilarang menangkap ikan di laut, mereka masang jebakan. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian sebagai kera-kera yang terhina. Bi'annahu maskhun hakiki, itu adalah kutukan yang betul-betul hakiki, hakikat, terjadi betulan. Walaysa maskhun ma'nawiyan faqat, bukan secara maknawi. Wa hadzal qaul huwa ar-rajih, pendapat ini yang dia lebih kuat. Wa huwa ma dhahaba ilaihi Ibnu Abbas wa ghairuhu min a'immati tafsir, itu yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan imam-imam tafsir yang lainnya. Wa dzakara Mujahid wa Abu Aliyah wa Qatadah, dan Mujahid dan Abu Aliyah dan Qatadah mereka berpendapat ila annal maskha kana ma'nawiyan, jadi kutukan itu sifatnya ma'nawi, tidak hakiki. Wa annahu kana liqulubihim, itu terjadi pada hati-hati mereka, hati mereka berangus, ditutup, tidak bisa mendapatkan hidayah. Hatinya tertutup, nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Walam yumsakhu qiradatan, mereka tidak betulan dikutuk menjadi kera-kera. Wa naqala Ibnu Hajar an
Ibnu al-Arabi al-Qaulain wa rajjah al-awwal, di mana Ibnu Hajar rahimahullah taala menukilkan dua pendapat tersebut dari Ibnu al-Arabi, dan beliau merajihkan pendapat yang pertama tadi, yaitu yang betul-betul terjadi, bukan secara maknawi saja. Wa rajjaha Rasyid Ridha fi tafsirihi, Rasyid Ridha menafsirkan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Manar, al-qaul tsani, pendapat yang kedua, beliau milih pendapat yang kedua. Wa huwa annahu kana maskhan fi akhlaqihim, yang terkutuk nanti adalah akhlak mereka, berubah akhlaknya jadi rusak gara-gara minuman keras tadi. Wastaba'ada Ibnu Katsir ma ruwiya an Mujahid, dan Ibnu Katsir menganggap itu jauh-jauh. Jadi riwayatnya Mujahid itu enggak betul, enggak benar. Qala, berkata, innahu qaulun gharib, itu pendapat yang aneh itu. Khilafudz dzahir min as-siyaq, menyelisihi dzahir lafaz yang ada dalam kalimat itu sendiri, dan makomnya bukan makom itu. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, al-gharadu min hadza siyaq, tujuannya model kalimat seperti ini, anna haula'il a'immah bayan khilaf ma dhahaba ilaihi Mujahid, dari para imam-imam tadi sebagai bentuk penjelasan adanya perbedaan yang menyelisihi pendapatnya Mujahid yang mengatakan itu maknawi, bukan. Min anna maskhahum inna makana ma'nawiyan la suwariyan, jadi kutukannya hanya sekedar maknawi, bukan hakiki rupanya yang dirubah. Bal sahih annahu ma'nawiyyun suwari, jadi yang betul yang dirubah itu adalah, yang dikutuk itu ya wajahnya betulan, dirubah menjadi kera-kera dan babi. Wallahu a'lam. Wa idza kana al-masakh yahtamil an yakuna ma'nawiyan, dan jika masakhnya itu ada kemungkinan maknanya itu makna yang ma'nawi, fa inna katsir minal mustahillin lil ma'asi qad musikhat qulubuhum, maka begitu banyak orang-orang pelaku kemaksiatan menghalalkannya, hati mereka menjadi tertutup, rusak akhlak mereka. Fa asbahu la yufarriquna bainal halal wal haram, sehingga mereka jadinya enggak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Wala bainal ma'rufi wal munkar, enggak bisa membedakan mana yang ma'ruf mana yang munkar. Misluhum fi dzalika kamislil qiradati wal khanazir, permisalan mereka dalam hal ini sama seperti permisalan kera-kera dan babi. Nas'alullah al-afiyah wassalamah, semoga Allah Ta'ala berikan kita kesehatan dan keselamatan. Wa sayaqa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam minal masakh, dan pasti akan terjadi apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kutukan-kutukan tadi. Sawaun akana ma'nawiyan aw suwariyan, baik yang sifatnya ma'nawi maupun yang sifatnya hakiki, pasti akan terjadi apa yang beliau kabarkan alaihi salatu wassalam. Tanda kiamat yang berikutnya, yang terakhir ya, yang kita bahas ya, setelah ini kita selesai dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya.